Ya, selamat sore, Shalom. Saya Evangelis Romas Kumorang mengucapkan terima kasih buat perhatiannya atas hari ini saya berulang tahun. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Dan saya juga bersyukur hari ini saya masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk saya sadar bahwa saya sangat memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Tadi pagi saya sudah berdoa dan saya berkata, Tuhan, hari ini saya berulang tahun. Saya meminta kepadamu kado yang terindah, berikan aku firman-Mu. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hidup. Yang pertama, yang kedua, saya masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Dan saya juga berterima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengucapkan saya baik di Facebook, baik juga di WA. Saya terima kasih, terima kasih banget buat perhatiannya yang sudah yang menyempatkan diri memberikan perhatiannya kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Perhatian dan cinta kasih melebihi dari apapun dalam hidup ini, karena saya tahu karena yang abadi itu adalah kasih, ya. Saya percaya perhatian itu adalah sebuah cinta kasih juga. Dan saya pagi tadi berdoa dan saya menghadap Tuhan dan saya katakan, Tuhan, ini hari ulang tahun saya. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang Kau mau dari saya? Lalu Tuhan kasih saya ayat firman-Nya yang berbunyinya bahwa firman-Nya berkata begini, Mazmur 27 ayat 14, kado Tuhan kasih ke saya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada kata seru di situ, nantikanlah Tuhan. Saya hanya percaya di masa umur saya yang tidak muda lagi, yang sudah 40 ke atas. Saya hanya berkata, ini sebuah kesempatan masih saya diberikan Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan saya juga berterima kasih juga karena saya masih diberikan juga kekuatan dan bisa berjalan dalam kekuatan Tuhan. Tadi pagi saya sambil masak dan saya sambil masak dan di dapur, tiba-tiba Tuhan berkata, anakku, kau ingat gak lagunya? Lagu lama, saya akan nyanyikan lagu lama, judulnya Tuhan Sahabat yang Setia. Jadi saudaraku, saya terkesan dengan lagu itu dan Tuhan kasih ayat itu kepada saya. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih saya masih diberikan kesempatan. Terima kasih Tuhan, saya masih diberikan kesehatan. Lagu ini saya persembahkan untuk hari ulang tahun saya. Dan saya percaya yang terindah adalah lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
lagu lama, mungkin sekitar tahun 80-an, sudah lama sekali lagu ini. Tiba-tiba lagu ini disuruh Tuhan untuk saya nyanyikan. Saya mau katakan kepada saudara, di hari ulang tahun saya ini saya nggak minta apa-apa. Dari dulu saya tidak pernah minta apa-apa dengan Tuhan. Saya nggak pernah minta harta, saya nggak minta kekayaan, saya tidak minta popularitas, karena tidak ada artinya tanpa Tuhan. Nggak ada itu. Karena saya tahu orang yang sudah cinta Tuhan itu nggak perlu takut makan. Orang yang sudah cinta Tuhan itu nggak perlu takut kelaparan. Orang yang cinta Tuhan itu tidak takut dibully. Orang yang cinta Tuhan itu tidak takut ditikam, dikhianati, ditinggalkan. Karena dia tahu bahwa Yesus lebih setia dari segalanya. Saya bersyukur di ulang tahun saya ini. Lagu ini sangat terharu di dalam batin saya. Tuhan Yesus setia. Karena kesetiaannya saya masih diberi kesempatan. Karena kesetiaannya masih saya diberikan pengampunan. Karena kesetiaannya saya masih diberi kasih karunia. Karena kesetiaannya saya masih diajarinya. Karena kesetiaannya aku masih diberi kesempatan untuk bertobat. Karena kesetiaannya, apa yang lagi bisa kubanggakan selain hanya dia? Waktu usia saya kelas 2 SD, ibu saya meninggal. Saya tidak tahu. Waktu masa saya kecil itu saya menganggap ibu saya hanya tertidur dan bahkan nanti bangkit kembali. Tapi setelah itu keluarga saya berkata bahwa ibu saya tidak akan hidup dan tidak akan bangun lagi. Di masa saya masih umur kecil, umur 9 tahun, saya harus menelan pahit, saya harus menelan duka, saya harus menelan sedih. Ketika itu ibu saya sudah dipanggil Tuhan oleh mengalami sakit kanker pendarahan. Bayangkan umur seperti itu 2 tahun, umur kelas 2 SD, saya sudah ditinggalkan ibu saya. Lalu saudara mungkin bertanya kepada saya, Ibu Roma, saya ingin tahu dong, ingin tanya. Saya mau memberitahu kepada saudara, saya tidak malu. Untuk apa saya malu? Ibu saya 3 kali menikah. Waktu suami pertama meninggal dan menikah dengan ayah saya. Papa saya juga menikah kepada ibu saya, istri kedua. Dari yang istri pertama ayah saya punya anak. Istri pertama ayah saya adalah buruh jabat dan punya anak 3. Ibu saya menikah dengan warga Tobing. Dia punya anak 3 dan meninggal dari Tobing. Menikah dengan Huta Barat, dapat 1. Saya dari Situmorang dapat 1. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, karena Tuhan yang membuat saya berharga. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa saya kuat berdiri tegak. Mungkin saya akan dibully. Lihat tuh, bapakmu tukang kawin, mamamu tukang kawin. Jujur saudaraku, tapi karena ada Yesus dalam hidup saya hidup sebagaimana hidup sekarang. Kuat bukan karena saya kuat, saya mampu bukan karena saya mampu, saya tegar bukan karena saya tegar, tapi karena Tuhan yang memberikan saya kesehatan, umur yang panjang, tubuh sehat. Dan saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Tuhan, pertama-tama kali Tuhan bicara kepada saya dan menyampari saya di saat saya dalam keputusasaan, di saat saya dalam keterburukan. Saya berkata, Tuhan gak ada yang sayang sama saya, Tuhan gak ada yang peduli sama saya. Tapi saudaraku, Tuhan berkata, sayangi dulu, cintai dulu aku, dan sayangi hatimu, dan kau dapat menyayangi orang lain. Sehingga itulah yang membuat hatiku terobati. Aku tidak dendam kepada keadaan saya. Saya tidak benci dengan keadaan saya. Lalu saya sadar
bahwa hidup ini adalah syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam masa umur saya 40 ke atas ini, saya lewati semua cobaan, saya lewati penderitaan, saya pernah dikhianati, saya pernah ditusuk dari belakang, saya pernah dianiaya, tapi saya mengampuni. Saya pernah mengalami kecelakaan tahun 2012 bulan November, percis pas lewat ulang tahun saya. Waktu itu keadaan sangat buruk. Supir yang saya tumpangi bis meninggal, kiri kanan meninggal, semua meninggal sebelah kiri. Tapi saya duduk percis di belakang supir. Tuhan selamatkan. Dalam masa umur saya juga saya lewati 2 kali operasi. Pertama operasi sinus, dan terakhir ini 4 bulan lalu saya operasi kista. Apakah saya marah dengan Tuhan? Apakah saya mengeluh dengan Tuhan? Saya hanya berkata, hidup ini adalah kesempatan. Rasul Paulus berkata, aku ingin serupa dalam kematian Tuhan Yesus. Aku ingin serupa dalam penderitaan seperti Yesus. Yesus gak diterima, Yesus tidak dipercayain, Yesus dibully, Yesus diolok-oloki. Tapi saya bersyukur ingat firman Tuhan yang berkata, teguhkan hatimu. Waktu saya mau melayani jadi hamba-Nya, Tuhan, apa tanda-tandanya Engkau memanggil aku? Pertama kali Tuhan bicara kepada saya dari kitab Yeskiel 3:9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mengampuni, saya belajar mengampuni. Saya dapat warisan daripada orang tua saya, yang dari ayah saya, si Tumuhan. Tapi tetap saya dikhianati oleh karena itok-itok saya. Mereka menganggap bahwa saya adalah anak dari istri kedua ayah saya. Saya demikian juga saya dikhianati kepada kami satu ibu. Karena saya orang yang tegas, tidak neko-neko. Saya juga dibenci. Jadi bagian saya sebagai anak Tuhan, saya sadar sepenuhnya, kalau orang yang bertegak berdiri dalam kebenaran, musuhnya banyak. Karena musuh yang terbesar, kata Alkitab, adalah orang yang terdekat. Saya hanya berkata, kalau kau dekat dengan Tuhan, pasti kau tidak akan membenci orang lain. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau tidak akan pernah mengkhianati orang lain. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau akan tahu menghargai orang lain. Kalau kau dekat dengan orang lain, kau paham arti kasih dan juga pengorbanan. Saya hanya berkata, sahabatku, saya berterima kasih. Kalau ada engkau lihat aku dalam kesalahan, tegur saya lebih baik daripada engkau mengomongi saya. Jika ada engkau melihat aku dalam pelanggaran, ajar saya supaya saya tahu untuk berubah dan bertobat. Itulah yang saya inginkan dalam hidup saya. Kasih itu adalah teguran, kasih itu adalah nasihat. Saya hanya berkata, thank you the Lord, thank you Jesus. Di hari ulang tahun saya, tepat tanggal 5 November, saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kupersembahkan. Saya berdoa terima kasih buat keluarga besar Situmorang Sirait. Saya berterima kasih buat sahabat-sahabat Tuhan di Facebook, baik hamba-hamba Tuhan, baik juga keluarga saya. Saya berterima kasih buat rekan-rekan saya. Saya juga terima kasih. Saya hanya berkata, Tuhan membalaskan segala perhatian Anda dan kebaikan saudara. Yang terindah adalah kasih, yang terbesar adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya mengangkatkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
saya kejar di dunia ini tidak ada. Tapi selama aku masih di dunia, aku ingin mengejar perkenanan Tuhan. Rasul Paulus berkata, semua kesia-siaan di dalam dunia, tapi ketika Anda tahu uang lebih terindah dari segala. Saya nggak punya suami, saya nggak punya anak, saya hanya mengejar kekudusan Tuhan saja. Saya hanya mengejar perkenanan Tuhan saja. Kalau dia datang kedua kali, saya rindu dia berkata, sabarlah hai hambaku yang setia. Hanya itu yang kurindukan. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Dunia ini akan berlalu, tapi firman-Nya tidak berlalu. Dunia ini akan hancur dengan perbuatannya, tapi orang yang mengenal Tuhan hidup dalam kekekalan. Saya berkata, saya hidup semua anugerah yang seharusnya mungkin saya nggak hidup di tengah-tengah keluarga yang mungkin tidak normal, ayah ibu satu dan keluarga kakak beradik itu satu. Tapi saya tidak pernah marah dengan keadaan saya. Saya tidak pernah dan berkata bapak saya kurang ajar, ibu saya kurang ajar. Tapi saya hanya berkata, Tuhan punya rencana yang baik untuk semuanya. Tuhan punya rencana yang indah atas saya. Saya masih hidup, saya masih kuat, saya masih sehat karena Tuhan. Saya hanya berkata, aku berlari-lari menuju panggilan surga. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Tadi pagi ayatnya sangat mendegukan hati saya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Kalau saya nggak teguh hati saya pasti akan dendam dengan orang yang menyakiti hati saya. Kalau hati saya nggak teguh, mungkin saya akan marah dengan orang yang telah meremehkan saya. Kalau hati saya nggak teguh dan kuat, mungkin saya akan goyah. Saya berkata, Tuhan adalah sandaranku. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang sudah memberkatiku Tuhan. Janjimu Tuhan, janjimu genapilah ya Allah ya Bapa. Kejadian 12 ayat 3 berkata, siapa yang memberkati hambaku, akan ku memberkatinya. Siapa yang mengutuki hambaku, akan ku kutuki dia. Itulah janji Tuhan yang membuat saya kuat dan teguh, bahwa apa yang dibuat orang kepada saya, pasti Tuhan tidak akan pernah diam. Apa yang baik juga akan dibuat Tuhan orang kepada saya, pastilah Tuhan tidak diam membalas. Saya hanya percaya janjinya kepada saya sebagai hamba. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan aku kesempatan. Kau berikan aku kesadaran sepenuhnya bahwa aku membutuhkan Engkau selalu. Sadarkan aku selalu Tuhan, bahwa ku memerlukan Engkau dalam hidupku. Sikaraba parata karabala bala bala dada. Sikarabala bala bala dada 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 dada. Sikarabala ya rana. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tambahkan umur kepadaku. Biarlah tambahnya umur ini semakin ku bertambah imanku dan dewasa iman. Yesus, Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak benar
Seharusnya saya sampah dan terhina, tapi hanya Tuhan yang membuat aku berhati. Saya berkata kepada saudara, orang sombong banyak, tapi orang rendah hati tidak banyak orang mau bersama. Orang sombong banyak, untuk jadi rendah hati itu tidak banyak orang mau mendaftarkan diri. Orang sombong itu banyak, tapi untuk orang mendaftarkan dirinya menjadi orang yang rendah hati itu tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang dia tunduk kepada Tuhan, dia tidak bisa. Saya berkata, karena penundukan diriku kepada Tuhan, saya dapat merendahkan hati saya, dan saya dapat merendahkan hati kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur. Berkatilah orang yang memberkatiku, dan Kau juga yang membalaskan setiap orang yang melakukan jahat padaku. Aku mengampuni orang yang telah menyakiti saya. Aku mengampuni orang yang telah Tuhan meremehkan saya. Aku mengampuni orang yang telah menghina saya. Saya mengampuni orang yang telah menganiaya saya. Saya berkata, ini aku Tuhan, pakai aku lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kado yang terindah, agar aku dapat teguh lagi hatiku, dan agar lebih kuat lagi, dan menantikan Engkau. Karena kedatangan Tuhan, Alkitab berkata, pahlawan akan menangis dan pahit. Biarlah Tuhan, kedatangan-Mu adalah bagiku kesukacitaan menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang sudah mengucapkan selamat kepada saya, baik di Facebook, di WA. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Aku berdoa, berkati bangsaku, berkati kotaku, negeriku, berkati tetanggaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berilah aku kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doaku. Hanya di dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Aku akan menghadapi hari-hariku dengan kekuatan Tuhan. Aku akan menghadapi badai dengan kekuatan Tuhan. Karena aku tahu bersama Tuhan aku kuat, bersama Tuhan aku menang, bersama Tuhan aku mampu, bersama Tuhan aku dapat menanggung cakap perkara yang besar. Karena Tuhan tinggal dalam aku di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsaku, berkati kotaku, berkati rekan-rekan di Facebook, orang-orang yang sudah memperhatikan dalam ucapan ulang tahun hari ini, ulang tahun hamba-Mu, baik keluargaku, baik juga rekan-rekan, teman-teman dan sahabat-sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Terima kasih sekali lagi. Saya dengan rendah hati berkata, sangat berterima kasih buat perhatian saudara. Hal yang terindah bukan kado, tetapi doa dan juga perhatian. Terima kasih saudaraku. Salamlah sehat, salamlah kuat selalu. Saya mendoakan saudara sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.